Selamat malam pemirsa, kembali lagi di All News bersama saya Windy Rianto. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, kembali normalnya kegiatan masyarakat tidak memastikan sepenuhnya untuk bebas dari virus COVID-19. Kasus COVID-19 di Indonesia semakin melonjak beberapa hari belakangan ini. Varian-varian baru terus berkembang dan kini justru dikabarkan tidak bisa dideteksi menggunakan antigen. Varian tersebut adalah varian XBB yang merupakan subvarian dari Omicron. Kasus pertama XBB di Indonesia merupakan transmisi lokal yang terdeteksi pada seorang perempuan berusia 29 tahun yang baru saja kembali dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ia melakukan pemeriksaan dan dinyatakan positif pada 26 September dan dinyatakan sembuh pada 3 Oktober. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ditemukanlah varian XBB. Jadi itu kan beritanya sebenarnya kemarin varian XBB ini tidak terdeteksi oleh antigen. Nah itu maksudnya adalah varian XBB itu tidak bisa terdeteksi apakah dia XBB atau bukan kalau hanya dengan antigen gitu. Jadi karena pemeriksaan antigen ini cuma mendeteksi sebagian kecil dari virusnya gitu kan ya. Jadi tidak bisa langsung diidentifikasi variannya, tapi antigen itu masih bisa untuk mendeteksi apakah dia positif atau negatif COVID-19 gitu ya. Tapi tidak bisa menentukan apakah varian Omicron XBB atau Omicron yang mana gitu ya. Jadi sebetulnya masih bisa bekerja, masih bisa terdetek positif atau negatifnya COVID. Tapi untuk varian XBB atau bukan itu nggak bisa. Nah tadi kalau misalkan ditanya berarti bagaimana? Nah untuk melakukan screening atau menentukan varian dari COVID itu varian apa, itu harus dilakukan PCR. Jadi pertama dari pasien itu harus dilakukan swab, lalu dilakukan pemeriksaan PCR. Nah nanti setelah PCR itu akan dilakukan yang namanya sequencing untuk nantinya menentukan apakah dia varian Omicron, BA1 atau Omicron XBB. Nah jadi gold standarnya atau standar yang sekarang itu dipakai adalah menggunakan PCR, lalu di sequencing dengan platform NGS namanya. Jadi berita itu mungkin harus diluruskan bahwa sebenarnya antigen masih bisa mendeteksi, tapi untuk menentukan varian itu harus dengan PCR. Jadi selama transmisi atau penularan dari COVID-19 ini masih terus berlanjut, maka kemungkinan munculnya varian baru itu pasti akan ada gitu ya. Dan kita nggak pernah tahu munculnya itu dari negara apa. Bahkan sebenarnya Indonesia sendiri pun bisa membuat varian baru tersendiri. Dan setiap negara juga mungkin punya potensi untuk membuatnya, tapi si virusnya itu akan survive dan mana varian yang paling kuat yang akan menjadi mendominasi, kayak misalkan sekarang itu XBB gitu ya. Nah untuk kedepannya maka yang harus dikuatkan lagi adalah tracingnya nih, karena tracing atau pendeteksian secara dini itu akan menjadi langkah awal untuk kita melakukan nantinya surveillance gitu ya, pendataan. Kalau misalkan varian ini ternyata tingkat keparahannya tinggi atau transmisinya tinggi, itu nanti bisa dijadikan concern atau fokus tersendiri bagi pemerintah. Kemudian juga kita harus melakukan vaksinasi yang sekarang sudah dosis ketiga atau booster. Itu juga akan lebih memperkuat lagi imunitas kita, karena berdasarkan riset yang sudah ada, biasanya orang yang gejalanya itu lebih parah dari biasanya adalah yang orang-orang yang belum melakukan vaksinasi dan juga lansia. Jadi langkah pertamanya adalah melakukan tracing atau deteksi dini, lalu di masyarakat sendiri kita bisa melakukan vaksinasi dan menjaga protokol kesehatan. Pemirsa, kenaikan angka COVID varian XBB pada November 2022 mencapai 59.267 kasus. Varian baru terus bermunculan. Tetap waspada dan selalu menerapkan protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Pemirsa, kini telah dibangunnya alun-alun di Kecamatan Cibodas yang sebelumnya adalah terminal bus, saat ini menjadi tempat olahraga masyarakat sekitar. Berikut kita ikuti laporan dari reporter All News, Maudina Zafira.
Terima kasih Windy. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di alun-alun Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang. Bagi pemirsa yang ingin melihat suasana dan kegiatan pada sore hari ini, berikut berita selengkapnya. Masyarakat Cibodas Kota Tangerang menyambut bahagia dan antusias dengan dibukanya alun-alun Cibodas. Lahan bekas terminal ini digunakan anak-anak muda Cibodas untuk berolahraga. Tak sedikit juga warga Cibodas menikmati suasana sore dengan angin sepoi-sepoi sambil menyantap jajanan dari pedagang yang ada di sekitar alun-alun Cibodas. Wali Kota Tangerang Arif Wismansyah berharap ruang publik tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk aktivitas olahraga, taman bermain, juga wisata alternatif. Setelah adanya alun-alun di Perum ini, buat saya makin rame sih pengunjung di sini. Terus juga banyak yang jualan. Terus bisa olahraga, bisa duduk-duduk, nikmatin sore. Sampai malam juga bisa, pasti selalu rame sih di sini. Saran saya mungkin ke depannya bisa ditambah tempat sampah yang lebih banyak lagi di sisi-sisi lapangan. Soalnya ini banyak banget sampah yang berserakan di mana-mana. Jadi bisa ditambah tempat sampah, terus juga fasilitasnya di sini kurang sih, kayak mungkin alat-alat untuk olahraga dan mungkin buat bermain gitu kan, biar lebih lengkap lagi. Itu aja sih. Alhamdulillah bagus, omsetnya bagus. Apalagi untuk hari Sabtu sama Minggu pengunjungnya ramai banget Kak. Jadi alhamdulillah bagus sih. Sarannya sih buat penjualnya buat lebih rapih aja ya, supaya nggak rebutan buat para pedagang. Itu aja sih. Baik pemirsa, itu dia kegiatan dan suasana masyarakat di alun-alun Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang. Saya Maudina Zafira, kembali ke studio. Pemirsa, menjelang Natal dan Tahun Baru, kenaikan harga pangan terjadi di beberapa pasar. Permintaan konsumen dan stok yang terbatas menjadi alasan naiknya harga pangan. Harga cabai merah keriting menjadi Rp35.000 per kilogram dari sebelumnya Rp39.000 per kilogram. Sementara cabai rawit merah Rp47.000 per kilogram yang awalnya Rp48.500 per kilogram. Harga komoditas bawang ikut mengalami penurunan dari hari sebelumnya. Harga bawang merah kini dibanderol dengan harga Rp35.500 per kilogram dari sebelumnya Rp35.600 per kilogram. Sementara itu, harga bawang putih turun menjadi Rp25.800 per kilogram yang semula Rp25.900 per kilogram. Harga tersebut masih bisa dibilang stabil daripada harga-harga bulan-bulan sebelumnya. Kenaikan barang bisa saja terjadi tanpa kita ketahui. Maka dengan ini, kita harus bisa menyiapkan diri jika terjadi kenaikan harga pasar agar tidak kewalahan saat terjadi kenaikan harga. Pemirsa, konser K-pop kembali diselenggarakan secara offline setelah 2 tahun vakum karena pandemi COVID-19.
Idol Korea berbondong-bondong melakukan world tour mereka dan Indonesia menjadi salah satu negara yang dikunjungi. Beberapa konser yang sudah diselenggarakan sukses besar. Antusiasme para penggemar menjadi salah satu penyebab suksesnya konser mereka. Salah satunya adalah boy group Seventeen yang menyelenggarakan konsernya pada 24 sampai 25 September 2022 lalu. 모두 우릴 쳐다봐 태양을 달리는 마차 계속 달려 Juicy juicy 조성이 울려 퍼진 down 태양을 오면 더 swat I just wanna do this Juicy juicy I'm so 크게 차 세상을 사정 스타일 태양을 피하자고 밟아 영적 우려 우리 땅에 fire 뭘 따라가려 해요 우리 의지대로 돌아 Say 뜨거워 하늘은 난 하늘은 붉은색 모든 세상에 빛을 발한 듯해 Intensity of hope과 rhythm과 your body 생기는 내를 confirm 니는 dropping like hot 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 어제가 끝났어 Seventeen kembali ke Indonesia untuk menyelenggarakan konser tambahan pada 28 Desember 2022. Para penggemar pun sangat senang dengan kabar ini karena mereka bisa bertemu idolanya kembali. Namun tidak hanya ada kesenangan, proses para penggemar untuk bertemu para idolanya pun tidaklah mudah. Lantas, apa saja suka duka para penggemar untuk menonton sang idola di atas panggung? Konser BDSM Additional Show tanggal 28 Desember yang lalu merupakan konser keduanya Seventeen di Indonesia sekaligus closing konser tour BDSM-nya mereka nih. Untuk konser pertama kalau nggak salah itu diselenggarain di SDSD bulan September selama 2 hari. Dan untuk konser yang Additional Show ini diselenggarain di Madia, tepatnya di Gelora Bung Karno. Secara lokasi ini pasti jauh lebih besar dan lebih megah untuk mereka karena ini juga closing, jadi banyak banget fans yang excited tapi juga banyak yang tidak berkesempatan untuk nonton lagi karena terlalu mendadak dan mereka out of budget. Suasana penukaran tiket di H-1 acara itu ramai banget, antriannya itu panjang dan berkelit gitu kayak ular karena banyak banget teman-teman yang baru mau nukar tiket di sore hari. Dan selain itu juga saya ketemu sama banyak fans luar negeri, fans dari Malaysia, dari China, dari Korea, dan sempat ngobrol sedikit sama mereka. Untuk keesokan harinya, karena dari BMKG sudah diperingatkan juga di hari Rabu tanggal 28 Desember itu akan ada hujan badai. Sebenarnya agak pesimis, acaranya akan berlangsung dengan baik. Dan bener aja di hari hanya itu perjalanan dari rumah dari Tangerang ke Istora ke Jakarta itu hujan, mau nggak mau harus pakai jas hujan. Sampai di sana udah berhenti ternyata, sempat ngelepas sebentar tapi setelah itu hujan lagi. Sekitar jam 5 sore itu udah mulai hujan lagi. Acara mulai jam 7 itu hujan udah nggak ada, tapi pas acara berlangsung mulai gerimis dan sempat juga hujan besar. Tapi hal itu nggak menyurutkan semangat dari fans dan idolnya, bahkan idolnya juga ikut main hujan-hujanan bareng sama fans-fansnya. Suasana acaranya itu meriah, seru banget. Acaranya biasanya 3 jam untuk konser, berarti kalau misalnya mulai jam 7 harusnya selesai jam 10, tapi karena encore-nya lumayan banyak dan ini juga closing konsernya mereka, jadi acaranya sedikit ngaret, selesainya kalau nggak salah sekitar jam 10:30 gitu. Tapi for all itu buat aku sih seru banget, asik dan nggak capek sama sekali, dan untungnya juga nggak sakit setelah pulang dari acara itu. Kalau ngomongin suka duka, lebih banyak sukanya sih ya, karena
Saya merasa happy banget ketemu sama teman-teman yang lain karena ternyata teman-teman carat atau penggemar dari Seventeen ini asik-asik banget, seru-seru banget, dan mereka juga perhatian banget. Kalau kita butuh sesuatu pasti dibantuin sama mereka, atau kalau misalnya kita kayak sendirian pasti ditemenin juga sama mereka. Untuk dukanya mungkin di masalah cuaca aja kali ya, tapi untungnya hujannya nggak yang kenceng banget. Jadi acara tetap berjalan karena selama acara kita sebagai penggemar juga khawatir acara itu diberhentiin, dimundurin atau diganti hari, tapi untungnya acaranya tetap berjalan sampai selesai. Intinya suasananya fun banget dan kita semua menikmati acaranya sampai selesai. Setelah itu jam 11:30 baru keluar dari Gelora Bung Karno, dan banyak banget teman-teman juga yang masih nyari-nyari kendaraan untuk pulang karena susah banget dapetinnya. Dan sekitar jam 12:30 saya udah nyampe di rumah dan dengan perasaan seneng akhirnya istirahat. Pemirsa, seorang seniman melukis tembok di Jalan Haji Baan bagaikan museum pahlawan yang memikat para warga sekitar dan pengemudi. Inilah tampak lukisan sang seniman di Jalan Haji Baan, Tangerang. Tepatnya di Jalan Haji Baan, Tangerang, Kelurahan Poris Pelawat Indah, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, yang sangat menarik perhatian masyarakat. Pada museum ini terdapat lukisan-lukisan wajah para pahlawan nasional hingga lokal yang dibuat pada bulan Mei tahun 2021. Tembok yang dahulu kosong dan kumuh kini tampak lebih indah. Sudut-sudut jalanan ini dihiasi deretan wajah para pahlawan nasional hingga lokal yang terkenal. Jalan Haji Baan juga merupakan jalan utama untuk masuk ke lingkungan SMAN 10 Kota Tangerang, yang artinya jalan ini akan dilewati oleh para siswa. Hal ini menjadi salah satu alasan dibuatnya museum jalanan yang terdapat lukisan-lukisan para pahlawan nasional hingga lokal. Selain untuk mengenang jasa para pahlawan nasional dan lokal, adanya museum jalanan ini untuk menyambut pemilihan umum 2024 yang akan datang. Maka dari itu, terdapat juga lukisan Presiden Indonesia yaitu Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden. Lukisan-lukisan wajah Presiden Indonesia terdahulu pun ada pada museum jalanan ini. Museum jalanan ini biasa dijadikan spot foto oleh warga sekitar dan orang-orang yang melintasi jalanan ini.
Baik pemirsa, untuk menutup berita pada hari ini, inilah tips memilih make up bagi pemula dan 5 makanan yang tidak boleh dikonsumsi kucing peliharaan Anda setelah yang satu ini. Saat ini, makeup menjadi suatu kebutuhan para wanita. Terlebih dengan banyaknya aktivitas di luar dan dituntut untuk tampil maksimal, makeup menjadi salah satu cara untuk mengatasinya. Namun, memilih produk makeup yang cocok di kulit menjadi salah satu tahap yang membingungkan bagi Anda yang baru memulai belajar makeup. Salah satu kesalahan dalam memilih makeup adalah tidak memperhatikan kondisi kulit, sehingga terjadi masalah-masalah seperti cepat luntur, tidak menempel pada kulit, cracking, dan lainnya. Masalah tersebut dapat teratasi jika memilih produk makeup yang sesuai dengan kondisi kulit Anda. Langkah pertama dalam memilih makeup adalah mengetahui tipe kulit wajah. Jika memiliki kulit wajah oily, bisa memilih produk makeup yang berklaim matte. Sedangkan jika memiliki kulit wajah yang kering, dapat memilih produk makeup yang berklaim dewy. Dengan mengetahui tipe kulit wajah, Anda lebih mudah memilih produk makeup. Langkah kedua dalam memilih makeup adalah mengetahui undertone. Untuk menentukan undertone kulit memerlukan ketelitian agar Anda tidak salah dalam memilih produk makeup yang cocok dengan warna kulit Anda. Cara untuk menentukannya yaitu dengan melihat urat nadi tangan di bawah sinar matahari atau di luar ruangan. Jika berwarna kebiruan, maka netral atau neutral undertone. Jika berwarna kehijauan, maka hangat atau warm undertone. Dan jika berwarna keunguan, maka dingin atau cool undertone. Langkah ketiga dalam memilih makeup adalah memilih produk makeup yang sesuai warna kulit Anda. Sering terjadi masalah ketika memilih makeup yang tidak sesuai dengan warna kulit.
Salah dalam memilih shade foundation akan berakibat fatal dan tidak bagus untuk dilihat. Jika kulit Anda gelap lalu memilih make up yang tidak sesuai dengan shade Anda, maka akan membuat muka Anda menjadi abu-abu. Pilihlah shade make up yang sesuai dengan warna kulit Anda dengan memilih produk yang sesuai. Maka hasil riasan Anda akan terlihat bagus, rapi, dan terlihat seperti seorang profesional. Selalu ada alasan mengapa Anda tak boleh sembarangan memberi makanan kepada kucing. Sebab tak semua makanan yang aman dimakan manusia juga aman untuk kucing. Alih-alih membuatnya kenyang, Anda justru meracuninya. Oleh karena itu, Anda perlu mengetahui daftar makanan manusia apa saja yang beracun bagi kucing. Berikut adalah 5 makanan yang tidak boleh dikonsumsi kucing beserta alasannya. Yang pertama adalah coklat. Coklat mengandung zat theobromine yang dapat menyebabkan keracunan seperti sakit perut, hiperaktif, masalah ginjal, sistem saraf, dan memicu detak jantung tak normal. Zat ini biasanya ditemukan dalam coklat yang gelap tanpa pemanis. Selain karena mengandung kafein, coklat juga mengandung suatu zat bernama theobromine yang biasanya menyebabkan masalah jantung, suhu tubuh tinggi, tremor otot, bahkan kejang-kejang pada kucing. Maka dari itu, jangan pernah sekali-kali Anda memberikan coklat pada kucing kesayangan Anda. Berikutnya adalah tulang. Tulang yang telah hancur di dalam tubuh kucing pun masih bisa merusak ususnya yang memang tidak memiliki kemampuan untuk memproses tulang. Apabila terlalu besar atau terlalu keras, tulang tentunya juga bisa menyebabkan gigi pada kucing menjadi rusak. Susu. Kebanyakan orang berpikir bahwa susu adalah hal yang baik untuk dikonsumsi kucing. Namun nyatanya susu mengandung laktosa yang tak bisa dicerna oleh kucing dewasa akibat sedikitnya enzim laktase dalam tubuh. Susu sapi mengandung laktosa, gula yang sulit dicerna oleh sistem pencernaan kucing. Oleh karena itu, konsumsi susu dan produk olahannya dapat menyebabkan gangguan pencernaan pada kucing seperti diare dan muntah akibat intoleransi laktosa. Faktanya, beberapa kucing memiliki alergi pada susu. Makanan yang tidak boleh diberikan ke kucing selanjutnya adalah telur, daging, atau ikan mentah. Hal ini dikarenakan 3 makanan ini mengandung bakteri E. coli dan salmonella yang dapat menyebabkan diare, muntah, dan lemas pada kucing. Bahkan dalam kasus yang parah, kucing dapat terpapar patogen yang bisa berakibat fatal. Tidak hanya itu, putih telur mentah juga mengandung protein bernama avidin. Jika protein ini dikonsumsi oleh kucing, maka bisa mengganggu penyerapan biotin vitamin B. Hal ini akan menebalkan warna kulit dan bulu kucing menjadi kusam. Oleh karena itu, jangan berikan makanan ini pada kucing peliharaan. Namun, jika Anda tetap ingin memberikannya, pastikan Anda menyediakan dalam kondisi matang. Baik pemirsa, itulah dia berita pada hari ini. Saya Windy Rianto.
Sampai jumpa.